Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah.
Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa, dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya berarti kita juga harus menyadari bahwa kita bukanlah pemilik hidup ini. Sebab pemilik hidup ini adalah Allah sendiri. Saudara, kalau kita mau memeriksa kebenaran firman Tuhan, maka di dalam Mazmur 139 ayat 13, firman Tuhan katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Artinya memang Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang membentuk kita, Tuhanlah yang menenun kita, sehingga kita ada saat ini. Jadi apapun keadaan hidup kita saat ini, saudaraku, kita harus tetap menyadari bahwa kita bukanlah pemilik kehidupan ini. Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Kalau kita bukan pemilik kehidupan ini, maka kita juga tidak boleh hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Kita tidak boleh hidup sesuka hati kita sendiri, karena hidup kita ini milik Tuhan. Saudaraku, persoalannya selama ini adalah kita selalu merasa bahwa kitalah pemilik hidup kita sendiri. Jadi kita mau melakukan apa, kita lakukan saja. Inilah yang sebenarnya membuat kehidupan kita sebagai orang percaya itu ada di dalam bahaya. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita hidup suka-suka kita sendiri, padahal kita tidak berhak atas kehidupan kita. Kita ini milik Tuhan. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa akibat hidup menuruti keinginan diri sendiri, hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri, itulah yang membuat manusia pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan karena dosa itulah manusia harus terbuang dari hadapan Allah. Karena Allah memang tidak bisa menyatu dengan dosa. Dan keadaan ini jugalah yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus menyadari kembali bahwa sesungguhnya segenap hidup kita ini milik Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menjadi pemilik satu-satunya kehidupan kita. Tetapi karena dosa kita terpisah dari Allah. Keterpisaan kita dari Allah inilah yang membuat kehidupan kita berada di dalam ancaman bahaya. Artinya, kalau tidak ada penebusan, maka kita semua dapat dipastikan akan terbuang ke dalam api neraka. Tetapi syukur kepada Allah Bapa di sorga karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Allah Bapa di sorga yang berinisiatif kembali memberikan kepada kita belas kasihan, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus inilah oleh penebusan itu kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan di sini ada kalimat pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya oleh hidup Tuhan Yesus. Itu artinya sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa
hidup kita saat ini bukan lagi milik kita sendiri. Kita telah kembali kepada pemilik hidup yang sebenarnya. Firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 ayat 20, firman Tuhan mengatakan itu. Ayat 19 firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan itu, kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, ini artinya kita tidak boleh lagi merasa berhak atas kehidupan kita. Sebab ketika kita dibeli, berarti kehidupan kita itu telah kembali kepada Allah, ditebus di dalam Kristus, supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan cara hidup seperti itulah yang membuat kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang kembali seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi keadaan hidup kita saat ini, saudara, sudah bukan lagi milik kita, tetapi kita adalah milik Allah. Kalau kita menjadi milik Allah, itu artinya segenap hidup kita harus kita pergunakan hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Dan itulah hidup kekristenan yang sesungguhnya. Kita hidup hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ini contoh hidup, ya. Ini contoh hidup yang harus kita ikuti. Sebab ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini sama seperti kita, hidup sebagai manusia, tidak ada satu hal pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyukakan, menyenangkan dirinya sendiri. Dalam segala keberadaan hidupnya, sekalipun ada di dalam penderitaan, yang mulia Tuhan Yesus Kristus belajar menjadi taat untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Cara hidup seperti inilah yang juga harus kita miliki. Itulah sebabnya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, firman Tuhan katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menyadari semua yang kita lakukan tidak boleh untuk kepentingan diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan, apapun bentuknya, harus untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Ini cara hidup Tuhan Yesus Kristus yang harus kita taati, harus kita ikuti, harus kita contoh, harus kita jalani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu cara hidup seperti ini tidak mudah. Kita harus berjuang, benar-benar harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Artinya apa? Artinya sekalipun kita melihat cara hidup Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak mau mengikuti cara hidup itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak mau mengikuti cara hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Karena sesungguhnya, saudaraku, pikiran, perasaan hati kita sudah terlanjur diracuni oleh cara hidup dunia. Pada akhirnya, kita lebih memilih untuk hidup dengan cara hidup kita yang lama. Nah, untuk berubah kembali kepada Allah, hidup seperti yang Allah kehendaki, kita harus mengambil keputusan, meninggalkan cara hidup kita yang lama.
melepaskan semua keterikatan kita dengan dunia, barulah kita bisa mulai mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan saja dan kerajaannya. Lalu kita hidup selama kita masih ada di dunia ini, kita hanya berjuang untuk hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah hidup Kristus dan kita harus mengikutinya. Kalau kita tidak mau, berarti kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 6 jelas sekali firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kalau kita tidak hidup seperti jalan hidupnya Kristus, kita tidak mungkin bisa memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu, kita harus melihat bahwa hidup saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus berjuang merubah diri supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tujuannya tidak lain. Ketika kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka dapat dipastikan kita dapat diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.